Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Hari ini kita mau membahas dan merenungkan bersama-sama apa yang sudah sering kali kita baca. Kita mau renungkan lagi. Saya akan membacakan dulu terlebih dahulu ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah dan dinyanyikan oleh Bani Korah. Mazmur 84 bunyinya demikian untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telingaku ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1.000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah dan di dalam Mazmur ini dibilang bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang terus-menerus dan bahkan berjalan dari kekuatan sampai kekuatan. Dan dari Mazmur yang kita baca hari ini, kita bisa lihat bahwa kekuatan yang didapat itu diperoleh dari kemuliaan Tuhan. Kekuatan yang didapat itu diperoleh dari keindahannya bait Tuhan, indahnya persekutuan dengan Tuhan, di mana orang-orang diam di dalam rumah Tuhan, memuji-muji Tuhan, maka orang-orang akan memiliki kekuatan yang baru. Bahkan berjalan di padang gurun akan seperti berjalan di Taman Eden. Padang gurun seperti Taman Eden. Bukan karena keadaannya sudah berubah, kadang-kadang keadaannya masih tidak mengenakan, tetapi penyertaan Tuhan yang membuat orang-orang menjadi nyaman dan memiliki kekuatan. Di sini juga ditulis katanya melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Dan kata baka itu sendiri diambil dari kata kerja bakah yang artinya menangis atau meratap. Dan itu yang sering kali kita lihat di dunia ini, di sekeliling kita, dalam dalam kehidupan kita. Diawali dengan air mata dan diakhiri kepergian seseorang juga dengan air mata. Bayi dilahirkan dengan air mata, dan ketika kita kehilangan seseorang juga kita akan menangis juga, melaluinya dengan air mata demi air mata. Tapi air mata ini yang kita jalani hari demi hari, yang kita alami di bumi ini bisa berubah menjadi lembah yang bermata air. Ketika Tuhan menyertai kita, kita akan disegarkan oleh aliran kehidupan yang berasal daripada Tuhan Yesus sendiri, yang berasal daripada Roh Kudus yang diberikan di dalam hati kita, pengharapan akan kemuliaan, dan pengharapan itu katanya sauh yang kuat. Dia akan memberikan pengharapan yang kekal kepada setiap kita. Di dalam perjalanan-perjalanan yang normal, ketika kita merasa lelah, perjalanan yang sulit itu semakin lama kita akan seharusnya di dalam perjalanan yang sulit, perjalanan yang lelah, semakin lama kita akan semakin lelah, semakin lama kita akan semakin tidak memiliki tenaga. Tetapi di sini dibilang orang yang menantikan Tuhan, yang kekuatannya di dalam Tuhan berjalan makin lama, makin kuat hendak menghadap Allah katanya. Kalau di dalam terjemahan lainnya juga ada yang bilang dari kekuatan sampai kekuatan katanya, dari kekuatan kepada kekuatan, from strength to strength. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan kita akan selalu memiliki kekuatan karena kita punya pengharapan akan hidup yang kekal. Kita juga memiliki pengertian bahwa eh, sukacita kita ada di dalam sesuatu yang kekal, di dalam perkara yang kekal, bukan apa yang kita lihat sekarang. Dan kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Jadi
Kesulitan yang dialami itu dialami oleh setiap orang, baik orang yang sudah percaya, orang yang sudah diselamatkan, Bapak Ibu, ataupun orang-orang yang belum diselamatkan. Tapi kita yang sudah diselamatkan memiliki pengharapan dan memiliki pengertian bahwa Tuhan mengerjakan sesuatu sedang membentuk kita, Tuhan mengasihi kita, ingin kita untuk semakin segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Dan sayangnya di zaman sekarang ini, di era sekarang, di era modern, semakin sulit kehidupan yang dialami, semakin sulit kehidupan yang dijalani, tetapi pada faktanya justru semakin banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Padahal semakin kesini, semakin merosot segala sesuatunya mengalami degradasi, baik di dalam dunia ini secara keseluruhan maupun kehidupan kita secara pribadi. Ada yang bilang bahwa manusia itu bertumbuh dari kecil sampai dia mencapai umur 20, mencapai umur 30. Ada yang bilang umur 30 adalah puncak, dan setelah umur 30 kita mulai mengalami degradasi secara jasmani. Badan udah mulai sakit, mungkin yang tadinya naik motor nggak pakai jaket nggak apa-apa, sekarang kita berdiri kena angin sedikit aja udah nggak enak badan gitu, pakai minyak angin kita dikerok misalkan. Dan sumber daya alam juga sama, semakin lama semakin terdegradasi baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Sorry, secara kuantitas jumlah sumber daya alam semakin berkurang, dan juga kualitasnya juga semakin menurun, udah semakin banyak polusi udara dan sebagainya. Nah, tapi keadaan dunia yang sulit ini banyak membuat orang-orang menjadi menyerah, menjadi depresi, terutama mungkin di anak-anak muda yang dibilang generasi strawberry katanya ya, nggak bisa kena beban sedikit langsung menyerah, kena beban sedikit langsung benyek gitu kayak strawberry. Dan itu betul, dan yang sedihnya di akhir zaman ini justru semakin banyak orang yang tidak peduli kepada keagamaan seperti yang sudah dinubuatkan. Banyak yang tidak peduli lagi dengan Tuhan, kedurhakaan semakin merajalela, dan banyak orang yang percaya kepada tipu muslihat iblis sehingga pikirannya dibutakan oleh ilah zaman, oleh sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal ketika dipikirkan, tetapi justru itu yang disebut akal seperti itu. Nah, tapi puji Tuhan, kita di tempat ini memiliki pertolongan, dan pertolongan kita adalah Allah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, Dia adalah juru selamat. Di firman Tuhan ditulis bahwa tidak ada juru selamat lain, tidak ada penyelamat lain selain daripada Tuhan sendiri. Artinya kita punya pengharapan bahwa Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita dari segala keadaan. Dari keadaan kita yang sedang sedih, dari orang yang berduka cita akan dihiburkan, orang-orang mungkin yang sedang mengalami kesulitan, sakit penyakit, kita percaya bahwa Tuhan juga lah yang akan memberikan kesembuhan pada kita. Dia adalah satu-satunya harapan kita, karena tidak ada juru selamat lain selain daripada Tuhan. Entah bagaimana cara Tuhan menolong kita, tapi kita percaya bahwa Dia adalah penyelamat kita. Namanya adalah satu-satunya nama keselamatan, dan Tuhan Yesus sendiri disebut Yeshua di dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah keselamatan. Dia adalah keselamatan kita. Dan selain kita berharap bahwa Dia bisa menolong kita dari segala kesulitan kita, di sisi lain kita juga tahu bahwa kerajaan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus itu adalah kerajaan yang kekal. Itu adalah kerajaan terang yang akan kekal selama-lamanya. Langit dan bumi akan hancur, dan kita udah melihat juga buktinya bahwa semakin kesini semuanya semakin terdegradasi, dan pada satu hari ada titik di mana langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi firman Allah adalah tetap untuk selama-lamanya. Jadi kita selalu memiliki pengharapan, memiliki sukacita, karena kita mengenal Tuhan Yesus, karena firman yang hidup itu sekarang ada di dalam hati kita, dan kita memiliki hidup yang kekal. Jadi pengharapan yang sudah kita miliki hari ini bahwa Tuhan penyelamat kita, pengharapan yang kita miliki akan hidup yang kekal, akan firman Tuhan yang kekal yang ada di dalam hati kita, jangan sampai kita mau digeser katanya dari pengharapan Injil, dari kebenaran, dari pengharapan yang sudah kita miliki saat ini. Kita harus simpan di dalam hati kita harta yang paling berharga ini, dan kita kerjakan keselamatan kita di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memimpin kita setiap hari. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjaga api ini, menjaga keselamatan ini adalah dengan menjalin hubungan dengan Tuhan setiap hari, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Roh Kudus.
Karena ketika kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini, seringkali kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan secara mata jasmani. Firman Tuhan misalkan mengatakan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh, tetapi kenapa hari ini misalkan saya belum sembuh? Atau firman Tuhan mengatakan pengharapan, kata-kata pengharapan, Tuhan tahu yang terbaik buat kita, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan memiliki rancangan yang baik, masa depan yang baik. Tuhan merancangkan sesuatu agar kita semakin serupa dengan Kristus, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi kadang ketika kita menjalani hidup ini, kita ngerasa kenapa kayak gini, kok rancangan Tuhan kayak gini. Tapi firman Tuhan bilang Tuhan mengetahui rancangan yang terbaik. Nah, jadi kita ketika kita melihat keadaan yang buruk secara mata jasmani, maka kita pasti gentar dan kita seringkali terkecoh untuk percaya pada apa yang kita lihat secara mata jasmani kalau kita tidak membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan dusta atau kebohongan-kebohongan yang terus-menerus diulang itu akan memberikan sugesti kepada kita bahwa hal itu adalah benar. Jadi itu juga yang dikatakan, yang pernah saya dengar katanya, secara ilmu pengetahuan, kebohongan yang terus-menerus diberitakan itu bisa jadi lama-lama dipercaya kayak gitu, dan eh, diberi sugesti bahwa itu benar. Contohnya kalau misalkan tahun-tahun yang lalu mungkin sering banyak yang broadcast di WhatsApp, misalkan biasanya di WhatsApp grup kayak gitu banyak berita-berita hoax, banyak berita-berita yang kelihatannya benar tapi sebenarnya enggak. Kayak contohnya misalkan banyaknya soal kesehatan. Kalau di kalangan eh, orang-orang yang udah dewasa gitu, banyak banyak soal kesehatan di broadcast. Contohnya ke orang tua saya, misalkan ke papi atau ke mami. Misalkan dulu ada broadcast katanya tentang kesehatan, cara untuk menurunkan kadar gula darah misalkan. Ambil daun singkong, misalkan daun singkongnya harus dari pohon singkong yang alami, harus dari pohon singkong liar. Udah gitu dipotong, disimpan, dijemur misalkan selama 12 jam, harus dijemur seharian, 8 jam seharian dijemur. Setelah itu disimpan, setelah dijemur diantepin di dalam ruangan, di suhu ruangan seharian 24 jam. Keesokan harinya misalkan ambil daun singkong itu lalu direbus dan airnya disimpan dan diminum kayak gitu. Prosesnya, perjalanan untuk menciptakan air singkong, rebusan daun singkong itu lama. Terus diminum misalkan sama orang yang menderita penyakit diabetes. Lalu setelah minum itu kok rasanya bener gitu, badan itu kayak lebih kuat. Ini kayaknya gula darah udah turun nih setelah minum air rebusan singkong yang di broadcast di grup. Tapi ternyata waktu dicek khasiatnya, waktu dicek ke dokter, validitasnya, ternyata itu bohong. Ternyata gula darahnya sama sekali nggak turun. Tapi kerasanya kayak yang iya, kayak yang bener gitu. Kayaknya udah turun nih gula gula darah. Kayaknya lebih seger nih badan setelah minum air rebusan daun singkong. Tapi itu ternyata hoax. Tapi dipercaya sama banyak orang. Kenapa? Karena itu diulang-ulang. Mungkin pertama kali di broadcast, ini kayaknya bohong lah. Gak mungkin air rebusan singkong bisa membuat gula darah turun misalkan. Broadcast kedua, broadcast ketiga, dibaca lagi, mulai ragu, bener nggak ya ini kalau misalkan daun rebusan singkong bisa bikin gula darah turun. Broadcast keempat, broadcast kelima, kita baca, lama-lama tanpa diimbangi dengan pengetahuan akan kebenaran, kita percaya sama apa yang dibilang oleh hoax atau berita bohong. Kita akhirnya percaya karena kebohongan atau dusta yang terus-menerus diulang-ulang lama-lama bisa membuat seseorang tersugesti, merasa iya nih kayaknya bener nih, padahal nggak bener, padahal itu bohong. Nah, yang terjadi di dunia ini seperti itu karena kalau kita selalu melihat kenyataan secara mata jasmani tapi tidak diimbangi dengan pengenalan akan Tuhan, akan firman Tuhan, maka apa yang kita lihat itu lama-kelamaan pasti akan kita percaya. Dan yang kita tahu dari firman Tuhan bahwa iblis adalah bapa pendusta dan adalah pendusta yang ulung. Dan kalau misalkan kita tidak mengimbangi dengan persekutuan dengan Roh Kudus, pembacaan firman Tuhan, maka semuanya, kita semua pastinya akan tertipu juga oleh tipu muslihat iblis, karena dia adalah penipu yang sudah sejak dari mulanya, Bapak Ibu. Jadi kita harus membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan Roh Kudus. Bukan hanya kita membaca sebuah hukum, tapi kita mengenal Tuhan sehari demi sehari, semakin dekat, semakin mengenal Tuhan di dalam proses yang sudah Tuhan sediakan.
Jadi kita nggak lagi tertipu oleh apa yang kita lihat dengan mata jasmani, tetapi iman kita, dengan mata iman kita, kita bisa melihat pengharapan yang ada di dalam firman Tuhan. Kita duduk diam mencari wajah Tuhan. Karena itulah berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus, di mana kita bisa mengenal Tuhan. Berkat yang disediakan yang seharusnya hanya bagi umat Tuhan pada saat itu, hanya bagi umat Israel, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kamu yang bukan umat sekarang sudah menjadi umat. Kamu yang dulu tidak dikasihani sekarang beroleh belas kasihan. Kamu adalah bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah sendiri. Dan apa berkat bagi umat Tuhan? Ada di bilangan 6, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi wajah Tuhan adalah wajah yang bersinar, digambarkan karena dia menerangi kehidupan kita, dan Tuhan itu bisa mengarahkan wajahnya kepada kehidupan kita hari ini hanya karena darah Yesus. Karena mata Tuhan terlalu kudus untuk melihat dosa, untuk melihat kejahatan, tapi ketika kita dibasuh oleh darah Yesus, maka Tuhan menghadapkan wajahnya kepada hidup kita sehingga kita bisa mengenal Tuhan. Tanpa Tuhan merepresentasikan, memperkenalkan dirinya, mewahyukan dirinya kepada kita, tentu kita tidak bisa mengenal Tuhan. Tapi karena Tuhan mau mewahyukan dirinya, karena Tuhan mau memberikan penyataan kepada kita, maka kita bisa mengenal Tuhan melalui Yesus tentunya. Ya, darahnya membasuh kita, wajahnya dihadapkan kepada kita, kita bisa melihat terang kemuliaan wajahnya. Yesus adalah gambar Allah yang tidak terlihat, maka kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa melihat kebenaran, kita tidak lagi ditipu oleh dusta dunia ini, dusta yang dikatakan oleh iblis, tapi kita bisa terus berharap dan berpegang kepada firman Tuhan melalui wajah Tuhan yang begitu bersinar, yang diarahkan kepada kehidupan kita. Haleluya. Dan yang kedua yang harus kita lakukan juga, kita selain menjalin hubungan dengan Tuhan, kita menjalin hubungan dengan saudara seiman. Pengkhotbah 4 ayat ke-10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Lalu selanjutnya dikatakan juga tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi penting bagi kita untuk memiliki persekutuan dengan saudara seiman, untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, untuk tidak menjauhkan diri dari nasihat-nasihat, tetapi kita melakukannya semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendatang. Karena selama kita masih ada di dalam tubuh jasmani, kita seringkali tentunya mengalami kelemahan demi kelemahan. Kadang-kadang kita juga merasa lelah gitu menjalani proses ini. Kita kadang-kadang merasa lelah di dalam melihat fakta-fakta yang ada. Tetapi ketika kita lelah, kalau kita memiliki saudara seiman, maka kita bisa cerita kepada saudara seiman. Dia akan menguatkan kita lagi. Kita yang sudah lemah, yang kakinya sudah berjalannya sudah terpelecok gitu, kita bakal dikuatkan lagi oleh iman saudara seiman kita gitu. Dan juga sebaliknya, ketika teman kita lagi lemah, kita bisa ikut menguatkan dia. Kita berjalan bersama dengan dia, sama-sama kayak gitu. Bersatu kita teguh katanya, bercerai kita runtuh. Ya, itulah yang harus kita lakukan karena dalam di dunia ini tentunya kita berbeda. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi pengikutnya, dan pengikut Tuhan berbeda dengan arus dunia ini. Dan tentunya menghadapi arus dunia yang sangat keras ini, kita nggak bisa sendiri, kita harus berpegangan tangan. Kalau kita sendiri, kita ringan terbawa arus, gampang terbawa arus. Tapi kalau kita pegangan tangan, banyakkan bersama-sama, maka arus itu nggak mudah bawa kita ke satu tempat, karena kita berat kalau banyakkan gitu, kita berbobot. Dan itu yang kita akan lakukan. Kita memiliki persekutuan dengan saudara seiman, mencari nasihat kepada saudara seiman. Tapi kita harus ingat bahwa nasihat yang kita cari dari saudara seiman, bukan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak mengenal Allah mungkin memberikan nasihat yang pertama, mungkin memiliki maksud jahat ketika memberikan nasihat. Mungkin mulutnya manis, tetapi hatinya jahat, punya maksud lain. Yang kedua, mungkin bisa aja benar-benar dia mau menolong kita, tetapi karena kurangnya pengetahuan, memberikan nasihat yang tidak tepat gitu. Pengetahuan di sini pengenalan akan Allah, maksudnya firman Tuhan. Dan oleh sebab itu kita mencari nasihat terutama soal iman, soal kehidupan ini dari orang-orang yang mengenal Tuhan, dari saudara seiman juga.
Seperti itu, bukan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, karena hikmat manusia mungkin bisa memprediksi waktu 10 tahun ke depan, tetapi hikmat Tuhan itu kekal, tidak terbatas oleh waktu. Jadi nasihat manusia itu hari ini benar, besok salah. Besok benar, tapi mungkin seminggu ke depan, 2 minggu ke depan bisa aja salah nasihat manusia. Tapi firman Tuhan itu kekal. Allah itu adalah Alfa dan Omega, katanya, yang awal dan yang akhir. Hikmatnya tidak terbatas, tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Artinya hikmat Tuhan udah pasti benar, udah pasti tepat. Sedangkan hikmat manusia bisa benar, nanti salah. Benar, nanti salah. Hari ini benar, besok salah. Artinya yang paling tepat kita mencari nasihat, mencari persekutuan itu dengan saudara seiman. Dan yang terakhir, ketika kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, kita sedang menjaga diri kita dari arus dunia, menjaga diri kita itu dari tipu muslihat iblis, tetapi selain menjaga diri sendiri, menjaga keselamatan yang setelah kita terima, mengerjakan keselamatan yang telah kita terima, kita juga sedang menjaga orang-orang di sekitar kita, anak-anak kita, orang tua kita, papa mama kita, atau teman-teman kita, circle-circle terdekat kita itu sedang kita jaga juga ketika kita memiliki persekutuan dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena orang-orang di sekitar kita akan melihat, oh iya ya, ternyata kalau ada Tuhan ada pengharapan. Oh iya, ternyata firman Tuhan itu memberikan nasihat yang benar, memberikan hidup yang berkelimpahan, bukan hanya hidup di dunia ini, tapi hidup sampai kehidupan yang kekal, yang berkelimpahan, yang mengalir sampai meluap-luap seperti itu. Saya membaca 2 penelitian yang dilakukan katanya oleh Barna Group dan USA Today. Ini penelitian di Amerika yang menemukan bahwa hampir 75% anak muda Kristen itu murtad dan meninggalkan gereja setelah lulus SMA. Salah satu alasannya adalah karena pikiran skeptis, karena logik-logik yang kita tahu zaman sekarang itu, Bapak Ibu, anak-anak muda itu sedang bergumul dengan pikiran-pikiran skeptis, pikiran-pikiran free thinker gitu. Jadi globalisasi filsafat-filsafat yang ada di dunia ini itu membuat anak-anak muda itu banyak yang ragu jadinya sama Alkitab, ragu sama firman Tuhan karena belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang terjadi. Kenapa? Karena anak-anak ini menghabiskan waktu 30 jam per minggu di sekolah, di mana mereka diajarkan ide-ide yang bertentangan dengan Alkitab. Mereka diajarkan evolusi Darwin, mereka diajarkan bahwa LGBT, homoseksual, lesbi, dan sebagainya itu adalah hal-hal yang wajar. 30 jam seminggu. Lalu mereka pulang ke rumah, mereka punya 30 jam lagi untuk main sosial media. Di mana di sosial media itu ada globalisasi, segala sesuatu, hal yang salah diwajarkan, hal yang benar disalahkan, yang jahat semakin jahat katanya. Seperti itu, itulah yang terjadi di kehidupan anak-anak muda, terutama 30 jam di sekolah diajarkan filsafat yang tidak benar, 30 jam di rumah main sosial media juga sama. Sedangkan ke gereja seminggu sekali, hanya 45 menit mendengarkan penjelasan firman dari para hamba Tuhan, dari pendeta, seperti itu. Itu yang terjadi sehingga banyak anak muda yang meninggalkan iman, karena yang tadi kita bahas, dusta yang terus-menerus diulangi akan terasa seperti kebenaran. Itu yang diterima oleh anak muda. 30 jam per minggu di sekolah, 30 jam di sosial media. Dusta yang terus didengar, dusta, dusta, dusta. Akhirnya bagi mereka itu adalah sebuah kebenaran. Jadi tugas kita, Bapak Ibu, adalah untuk berpegang teguh pada kebenaran dan untuk berpegang sama firman Tuhan, sehingga mereka nggak cuma 45 menit lagi hanya mendengar firman di gereja, tapi di rumah, ketika duduk, ketika berdiri, ketika dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, ketika engkau berjalan, kata firman Tuhan, beritakanlah firman ini kepada anak-anakmu. Jadi nggak cuma 45 menit di gereja, tapi tiap hari kita menginspirasi anak-anak kita, keluarga kita untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Ya, sekian yang sharing perenungan yang kita lakukan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami di dalam nama Yesus. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa keselamatan telah kami terima dan bahwa Roh Kudus telah kami terima. Meteraikan
kebenaran-Mu dalam hati kami oleh Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami. Jauhkan kami dari yang jahat, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pimpin kami dalam menjalani hari ini, jauhkan kami dari setiap pencobaan, sertai kami selalu Allah Roh Kudus. Kiranya Engkau selalu memimpin kami dan menjauhkan kami dari yang jahat, membawa kami ke dalam pengenalan akan Engkau, membawa kami ke dalam kebenaran firman-Mu agar kami bisa mengenal Engkau lebih dan lebih lagi tiap hari. Dan tolong kami Tuhan agar kami bisa menjadi terang dan garam di dunia ini, terutama di circle lingkungan terdekat kami, agar orang-orang dapat melihat bahwa pengharapan di dalam Tuhan adalah sesuatu yang nyata dan bukan hanya sebuah perkataan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin.